Silakan Bu Cucu. Iya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam di Temu Pendidik Mingguan yang ke-160 dan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI FLCC Kominfo dan Dinas Sipura Kabupaten Wonosobo. Dan malam hari ini luar biasa, Masya Allah Pak Catur membawa atau menculik ya, yang lebih tepatnya diculik itu ya Bu Titi dari Gorontalo sana, Ibu Mulyati Bangi atau Bu Titi. Kita sapa dulu, selamat malam Bu Titi. Selamat malam. Iya, apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah, kabar baik sekali. Selamat datang di Wonosobo Bu Titi. Makasih sudah mengundang saya untuk jalan-jalan ke Wonosobo malam ini. Iya, mudah-mudahan Bu Titi diberi kesempatan lagi untuk datang ke Wonosobo yang sesungguhnya, Bu. Untuk malam ini kita melalui Zoom dulu. Besok mudah-mudahan kita bisa bertatap tatap muka secara apa namanya nyata ya, Bu, bukan di dunia maya lagi. Amin, insya Allah amin. Ya, insya Allah nanti teman-teman akan apa menemani Bu Titi sampai kurang lebih pukul 10, setengah 10, Bu. Dan ini insya Allah nanti ini pesertanya semakin bertambah. Nanti mohon maaf apabila di tengah-tengah semakin bludak. Jadi Bu Titi bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di Kabupaten Wonosobo. Ya, Waduh. baik Bu Titi. Kita Bu Titi saya dulu di sini, saya akan menyapa, nanti Bu Titi akan ditemani oleh Bu Tati. Jadi Bu Titi dan Bu Tati ya malam hari ini kolaborasinya Masya Allah keren sekali ya. Ternyata namanya tidak sengaja hampir sama. Kita sapa dulu moderatornya. Selamat malam Bu Tati. Bu Tati, oke. Assalamualaikum Bu Tati. Belum masuk ya Pak Catur? Tadi Eh, kayaknya sudah ada Mic-nya masih suaranya. mute tadi. Oh, iya kita tunggu dulu. Bu Tati, mic-nya bisa di-on kan? Iya, iya, ya Pak, siap. Oke, udah denger, udah denger. Oke, iya selamat malam Bu Tati. Selamat malam, G. Ya, jadi Bu Tati nanti akan menemani. Kita bertemu lagi ya Bu Tati ya. Iya, Eh, Puji Aku. Alhamdulillah bertemu lagi. sudah berapa ini minggu tidak ketemu dengan ini. Sudah lama sekali ini Bu, nggak ikut. Dan Alhamdulillah malam hari ini Bu Tati diberi kesempatan untuk menemani Bu Titi dari Ya. Gorontalo. Nanti kurang lebih sampai pukul 21 lebih 30 menit akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan pertanyaan atau jawaban dari Bu Titi, nanti boleh waktunya fleksibel sampai setengah 10 maksimal. Baik Bu Tati, waktu sepenuhnya saya serahkan sama Bu Tati dan Bu Titi, silahkan. Yes, yes, benar. Ya, monggo Bu Tati. Saya jadi belepotan ya mau mau bilang Tati apa sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Cucu dan Pak Catur. Terus saya tak keluar dulu untuk yang tadi pakai laptop ini mau ganti pakai HP Bu. Ya, sebentar. Mau ganti device dulu. Malam hari ini namanya ini ya hampir sama ya Bu Tati sama Bu Titi sama Bu Tati. ya, Betul. selamat malam. Nggih, Iya, malam Bu. Yuk lanjut lagi. nggih, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. kesempatan malam hari ini yang diberikan kepada saya untuk latihan menjadi moderator, berlatih terus tapi tidak mahir-mahir, mohon maaf ini. Terima kasih Pak Catur dan Bu Juju. Terima kasih Ibu Mulyati Bai dari Gorontalo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini
santan malam hari pada ngopi semalam ini saya bisa mengikuti, bisa ikut belajar di forum KGBN ini. Sebelum acara ngopi semalam, ngopi bersama KGBN, marilah kita bersama-sama dulu berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kepada beliau Ibu Mulyati Bang dari SD Negeri 3 Telaga KGBN Gorontalo yang beliau tentunya master master kita dalam ngopi Selasa malam ini dengan belajar asik dengan e-komik. Kami di sini terutama saya sudah sangat tidak sabar Bu untuk menanti ilmu-ilmu panjenengan yang tentunya luar biasa. Nggih. Ya, waktu malam hari ini nantinya tentunya masih banyak. Nggih Pak Catur sampai jam 10.30 nggih Pak. Ini saya juga agak-agak belum siap baru isaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ini lagi nyambi-nyambi nyuapin Simbah. Mohon maaf. Masih masih kurang siap nggih. Ya, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami haturkan kepada beliau yang kami hormati, Ibu Mulyati Bangi. Monggo. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Tati. Oke. Eh, Salam kenal ya dari saya, Mulyati, atau biasa disapa dengan Ibu Titi dari Gorontalo. Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman yang saya hormati ada Pak Catur, Bu Juju, Bu Tati, dan juga Bapak Ibu teman belajar saya pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan untuk ikut belajar bersama teman-teman KGBN Wonosobo. Karena kalau macam kata Bu Tati tadi, saya baru belajar, saya pun sama Bu, saya juga masih belajar seperti teman-teman yang ada di sini. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali khusus kepada Pak Catur yang mempercayai saya untuk ikut belajar bersama teman-teman karena saya tahu uh, untuk teman-teman di Wonosobo memang apa namanya kayaknya banyak sekali yang memang sudah lebih lebih ya dari saya, tapi karena saya diberikan kesempatan dan saya tidak mau melewatkan kesempatan itu ya. Untuk itu Bapak Ibu izinkan saya untuk tidak berlama-lama, jadi saya akan izin share screen terlebih dahulu. Bentar, Bapak Ibu. Maaf, salah, salah. Ini saya. Bentar.
Semoga jaringannya aman ya Bapak Ibu, soalnya di tempat saya hujan. Ada yang bisa dibantu? Dah. Masih aman, Bu Titi? Paham. Usaha. Kalau kesulitan bisa dikirim ke Sudah Pak kelihatan, Catur, Buti. Hmm. sudah Bu. Sudah kelihatan kah? Proses, Belum, proses. lagi loading. Iya, karena sinyalnya hampir lewat Selat Makassar, Laut Jawa. Sudah Sudah kelihatan muncul, Bapak Ibu? sudah. Oke, baik. Jadi malam hari ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Di sini saya menggunakan media komik. Media belajar asik dengan komik. Perkenalkan dulu kan ada kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mulyati Bangi. Saya berasal dari Gorontalo dan keseharian saya adalah guru di sekolah dasar. Saya P3K di SD Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo. Dan saat ini saya juga tergabung di komunitas guru belajar Nusantara untuk Provinsi Gorontalo. Sebelum saya bercerita praktik baik saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita ice breaking dulu biar tidak terlalu tegang karena kalau Bu Tati tegang saya pun ikut tegang Bu Tati ya. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu untuk uh, apa namanya? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mundur berapa tahun ke belakang. Jadi kita akan bermain dulu. Di permainan ini saya nanti akan menampilkan gambar-gambar yang Bapak Ibu boleh boleh pakai kolom chat ya Bapak Ibu. Uh, Bapak Ibu akan menuliskan kira-kira film apa yang akan saya tampilkan ini. Ini yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira tokoh yang di film ini yang Bapak Ibu kenal dekat itu siapa? Unyil. Ya, Unyil. Si Unyil, si Unyil. Nah, kalau di film si Unyil ini, teman-teman di sini menuliskan Unyil, kira-kira karakter apa yang melekat sekali di ingatan kita tentang film si Unyil ini? Atau karakter yang lain, atau ada apa yang gampang sekali kita ingat ketika menyebutkan kata film Unyil? Pak Oga, ya Unyil Usra. Pak Oga cepet dulu. Pak Raden yang telaten ngurus burungnya ya betul. Pak Oga, Pak Raden. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya kalau kalau ini ada yang tahu? Scooby-Doo. Bukan. Yes, Scooby-Doo. 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 Oke, saya lanjut biar kita tidak berlama-lama. Kalau ini, mereka yang ingat apakah ini Casper? Casper ini, yes, hantu imut. Casper. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Nah,
Kira-kira ini yang terlama kayaknya ya. Kira-kira tokoh apakah ini? Donald Duck. Nah, kenapa di awal-awal Bapak Ibu, terima kasih sekali atas respon-responnya di kolom chat maupun yang sudah menyampaikan secara langsung. Kenapa di awal saya mengajak Bapak Ibu untuk menjawab atau mengingat kira-kira kartun atau tokoh-tokoh di kartun-kartun ini yang memang sudah lama sekali. Itu tahun, seingat saya itu kan waktu, kalau Unyil tuh saya masih SD ya, jadi tahun 90-an ya, 90-an gitu. Tapi ketika saya menampilkan, teman-teman cepat sekali mengingatnya. Oh, ini Unyil, karakter Unyil, Pak Oga dengan cepek dulu dong, Pak Raden dengan telaten begitu, seperti di yang tertulis di kolom chat, sampai di yang ini Gober Bebe kalau tidak salah ya, sama ada Mickey, apa namanya, Donald dan ponakan-ponakannya. Saya rasa tanpa teman-teman menuliskan atau tanpa saya minta untuk menceritakan, tentu apa yang ada di ingatan teman-teman itu muncul ke belakang, misalnya satu rangkaian cerita begitu berkaitan dengan gambar-gambar yang saya tampilkan tadi. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan saya mengangkat komik sebagai salah satu media untuk siswa saya di kelas. Jadi harapannya ketika sudah lewat lewat pun misalnya sampai seumur berapa begitu, mereka akan dengan mudah mengingat satu cerita yang bisa apa namanya membuat mereka bahagia. Untuk itu saya menggunakan media ini. Jadi alasan mengapa saya memilih media komik sebagai praktik baik di kelas saya, yaitu jadi situasi awalnya di awal tahun pembelajaran kemarin, waktu semester ganjil, saya pada saat proses pembelajaran pendidikan Pancasila, anak-anak tuh kayaknya susah sekali untuk saya ajak diskusi tentang penerapan sila Pancasila di lingkungan mereka. Mau saya coba pancing, tapi yang jadi adalah pembelajaran tuh langsung terasa membosankan, kemudian hanya satu arah. Jadi saya yang sibuk koar-koar sendiri menjelaskan, sementara anak-anak cuman terpaku di buku paket. Agak susah saya kira-kira contoh konkret apa, contoh yang memang benar-benar kalian alami di rumah, penerapan sila Pancasila yang seperti apa yang kalian dapatkan tuh seperti susah saya menggalinya gitu. Dan jadi seperti harapan saya agak susah bagaimana ceritanya saya mau mengajak anak-anak agar mereka tuh pada pembelajaran pendidikan Pancasila itu memang benar-benar terasa menyenangkan. Tapi saya pun tidak bisa menyalahkan anak-anak karena bukan cuma situasi di saya. Berapa jurnal yang saya baca, banyak pendapat yang mengatakan kalau berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan itu, kebanyakan mereka menganggap pendidikan Pancasila itu adalah salah satu pembelajaran yang membosankan. Nah, dari proses itu, setiap kali saya mengajar, kadang anak-anak, Bu izin mau ke kamar mandi. Sampai jam istirahat, tidak pulang-pulang ke dalam kelas. Contohnya seperti ini. Ada yang bahkan masih pagi sudah tertidur. Dan saya menyadari bahwa
bisa jadi ini proses mengajar saya yang monoton. Contohnya seperti yang di gambar ini. Anak-anak cuma duduk diam dan saya sendiri yang menjelaskan. Dan ini foto yang di bawah ini, dua orang anak menggunakan baju pramuka itu uh, itu sengaja saya foto diam-diam. Jadi dari Bu, itu si A dan si B, mereka tidak ke kamar mandi tapi cuman bermain di belakang sekolah. Ini posisi di belakang sekolah di depan kamar mandi. Jadi saya muter, saya lihat oh ya ternyata saya biarkan mereka bermain, kemudian saya undang. Selesai bermain saya undang, saya tanyakan. Bu, soalnya alasan mereka saya tidak tahu kalau misalnya penerapan sila Pancasila itu yang bagaimana. Padahal sudah dijelaskan berulang-ulang, gitu. Tapi seperti susah mereka untuk menceritakan yang mereka alami. Dan dari situ saya mulai refleksi diri, saya berpikir kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar anak-anak merasa ketika belajar di kelas itu dia, lebih khususnya di pembelajaran ini, mereka akan dengan tenang, semangat, namun tidak 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 melupakan esensi dari proses pembelajaran. Saya mulai pancing dulu anak-anak dengan kira-kira kalau kalian pengen menonton, kira-kira film apa yang kalian sukai. Jadi anak-anak, oh ibu Upin Ipin saja. Upin Ipin. Nah, ini Bapak Ibu anak-anak pada saat proses menonton Upin Ipin. Setelah mereka menonton sampai oh ibu lagi 2 kali saya putarkan film Upin Ipin. Nah, setelah menonton saya ajak mereka untuk berdiskusi. Apa hal yang kalian dapatkan di film tadi? Saya mulai dari tokoh-tokohnya, kemudian sifat-sifat dari pemeran-pemeran di film itu, sampai hal baik apa atau satu kesan dari film itu apa. Tapi mereka dengan mudahnya menceritakan. Saya pikir kayaknya saya saya boleh menggunakan proses belajar ini lewat apa namanya media seperti ini. Nah, saya pun mengajak kira-kira kalau misalnya kita bikin komik, jadi cerita pembelajaran kita bawa ke komik. Kira-kira menurut anak-anak bagaimana? Ih mau Bu, kira-kira bagaimana? Jadi saya mulai ajak diskusi. Sekarang yang kita akan pelajari sila pertama dulu, penerapan sila Pancasila yang pertama. Kira-kira contohnya seperti apa? Boleh lihat di buku. Jadi anak-anak lihat di buku, cari contoh-contoh penerapan sila pertama Pancasila. Oh, berarti intinya saling menghargai perbedaan beragama. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, jadi, oh Bu, kalau misalnya itu mulailah anak-anak. Kalau misalnya di rumah saya Bu, ada tetangga saya yang agamanya tidak seperti kita. Jadi saya mulai pancing anak-anak dengan bercerita seperti itu. Kemudian akhirnya kita putuskan, oh ya sudah, kita akan memilih komik untuk menjadi media pembelajaran pendidikan Pancasila ini. Nah, jadilah anak-anak, jadi kita bagi tugas. Saya bagi kelompok, kemudian ada yang mencari, mereka akan menyusun percakapan. Jadi saya kaitkan antara pembelajaran pendidikan Pancasila dengan bahasa Indonesia. Jadi membuat cerita, tapi berdasarkan
pengalaman mereka gitu. Jadi nama-nama pun Ibu, kalau nama-nama itu pakai nama-nama kita atau namanya siapa? Ya saya pakai nama masing-masing sesuai kelompok. Baru kemudian kita rumuskan bersama kira-kira seperti apa. Jadi ya foto-foto ini adalah proses proses kami dari awal sampai berdiskusi memutuskan, saya kasih pilihan-pilihan ke siswa kira-kira seperti apa ceritanya gitu. Sampai ada oh begini saja Bu, bagaimana kalau di cerita itu pakai cerita tetangga saya Bu yang baru pindah ke sini. Oh boleh. Jadi disusun dulu berdasarkan pendapat-pendapatnya anak-anak. Nah, baru kemudian saya yang eksekusi di bagian pembuatan komiknya. Jadi ini mencari latar, ya sama-sama kami dari mulai menyusun ide cerita sampai melakukan refleksi bersama setelah komik itu jadi. Jadi pokoknya anak-anak yang ini ceritanya seperti ini, dan jadilah seperti ini. Doa di Rumah Dona. Jadi ini komik yang sudah jadi, ya Bu. Di sini saya menggunakan aplikasi Book Creator. Doa di Rumah Dona. Jadi intinya dari komik ini adalah si Dona ini dia kan Gorontalo dikenal dengan Serambi Madinah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan ceritanya si Dona ini adalah keluarga yang beragama Katolik. Jadi pindahan dari Manado. Manado dikenal dengan mayoritas beragama Kristen ya. Nah, jadi ceritanya di komik ini si Dona ini yang beragama Kristen Katolik yang taat ketika pindah ke sini ke Gorontalo ceritanya ya di komik ini. Jadi ada mendekati perayaan hari Natal, biasanya kalau yang beragama Kristen itu sering ibadah di rumah ya, di rumah gitu. Dan berdasarkan pengalaman ternyata ada yang merasa maksudnya bukan terganggu begitu. Ini saya tidak bisa belajar karena sering bernyanyi, mereka beribadah, bernyanyi seperti itu di rumah Sidona ini. Berdasarkan pengalaman mereka, jadilah cerita ini. Sampai di endingnya ada masukan, kemudian ada dari orang tua karena ini melibatkan orang tua, kemudian dengan gurunya. Setelah komik ini jadi, saya tampilkan ke anak-anak. Saya print dulu, saya lupa yang sudah di print itu tertinggal di sekolah. Itu saya tampilkan dulu di slide. Kira-kira kalau tampilannya seperti ini, boleh kalian baca dulu. Kira-kira kalimat mana yang masih kita harus mau ubah dulu? Pakai kalimat apa yang bagus? Oh Ibu, bagaimana kalau yang ini, yang saya tampilkan ini yang ada garis rambut pirang yang di bawah, ini awalnya itu tidak ada, tapi ketika refleksi, oh Bu, coba kalau yang si Dona itu mending kita tanyakan di cerita itu tanya dulu Dona di sekolah seperti itu. Jadi mereka mau mengklarifikasi yang awalnya tidak. Jadi ada proses diskusi di situ sampai setelah selesai. Oh ya sudah, kita fix ini. Saya sampaikan ke anak-anak. Nanti Ibu akan print, baru baca ya. Semua baca cerita ini. Kalau memang sudah fix, oke, kita akan sama-sama berdiskusi. Dan akhirnya ternyata setelah mereka membaca langsung, oh iya Bu, saya tahu ternyata kalau misalnya berbeda keyakinan itu, proses kita menghargai itu adalah contoh penerapan sila pertama ya Bu. Jadi ada anak-anak yang awalnya diam, oh Ibu saya mau, bagaimana kalau untuk sila kedua, ketiga, keempat, kelima, kami sendiri saja yang buat Bu.
Jadi untuk saat ini mereka sedang proses menyusun. Gitu. Ini adalah tahap awal yang kami bikin bersama, apa namanya, komik penerapan sila pertama Pancasila. Dan setelah itu saya melihat ada perubahan apa namanya, perasaan mereka ketika, Bu, bagaimana kalau kita belajar pendidikan Pancasila saja, Bu? Jangan dulu bahasa Indonesia, kita ke Pancasila dulu karena kita mau belajar bikin komik. Jadi saya kaitkan seperti itu dan ada perubahan yang saya lihat anak-anak merasa senang dengan belajar seperti ini. Saya melihat mereka lebih mudah untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan penerapan sila Pancasila seperti itu. Nah, dan ini setelah direfleksi, saya perlihatkan ternyata ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, lebih bersemangat untuk belajar PKN pendidikan Pancasila, dan di sisi lain mereka pun merasa bahagia karena merasa memiliki ini kan cerita yang saya bilang katanya, mereka ini kan yang saya tulis kan, mereka saya mintakan untuk tuliskan kira-kira kalimat apa yang bagus untuk dituliskan di cerita itu. Jadi anak-anak, Bu, ini kan kalimat saya, Bu, ini kan kalimat saya, Bu. Jadi mereka ada rasa bahagia, ada rasa apa namanya, mungkin ownership kali ya, merasa memiliki karena suara mereka pun didengar. Jadi saya menggunakan voice choice ownership gitu. Gitu. Dan sampai tadi masih ada jadwal pembelajaran pendidikan Pancasila. Ibu, kalau misalnya yang lain bagaimana kalau kita bikin komik saja terus-terusan seperti itu? Kita bikin komik saja. Oh iya, boleh-boleh seperti itu. Makanya waktu Pak Catur, Bu Titi, ayo Bu belajar bareng di ini. Kira-kira apa yang mau saya? Oh ya sudah, yang komik itu saja karena ada proses pembelajaran yang berubah, yang dari awalnya memang eh, masih satu arah, saya agak kesulitan untuk menggali, tapi di ending setelah menggunakan media komik ini, anak-anak lebih bersemangat lagi untuk belajar. Jadi itu praktik yang mungkin sederhana, sangat sederhana ya Bapak Ibu, mohon dimaafkan karena saya pun baru belajar membuat komik, tapi saya berprinsip bukan modelnya tapi ada proses di dalamnya itu, yaitu kolaborasi antara saya dengan anak-anak maupun sesama mereka. Untuk itu praktik baik yang sudah saya lakukan. Nah, masuk ke sini kira-kira Bapak Ibu mau nggak kalau saya spill cara buat komik yang tadi? Mau. Mau? Kalau mau boleh dong tuliskan di kolom chat, mau gitu. Oke. Nah, kalau oke baik. Mau. Oke. Kalau mau, um, ntar saya izin stop share dulu ya. Kan yang ini. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, um, saya menggunakan, langsung saja di sini sebentar. Jadi saya menggunakan aplikasi um, Book Creator namanya Bapak Ibu. Jadi ini sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Book Creator. Oke, baik. Sudah?
Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung praktek juga boleh ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Jadi ini aplikasi yang saya gunakan untuk membuat komik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencobanya juga boleh. Ini saya gunakan akun yang belum pernah saya gunakan untuk membuat komik karena komik itu saya gunakan di akun yang satunya lagi supaya sama-sama gitu. Ini ketika sudah Bapak Ibu sudah masuk di Book Creator, nah di sini sebentar pastikan dulu bahwa Bapak Ibu akan memilih yang sebagai guru ya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini, berarti tadi saya masuk sebagai siswa. Jadi saya harus switch dulu ke guru. Bapak Ibu boleh juga ya kita belajar bersama, boleh sambil praktek ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu boleh, kalau kemarin saya memilih higher education, boleh pilih semua. Yang saya ini cuma contoh ya, Bapak Ibu. Misalnya, saya, saya seperti ini. Jadi ini pertama-tama, oke. Bu Titi, boleh tanya bentar nggak? Boleh, boleh. Ini kan tadi kayak tampilan di tempat Bu Titi yang join a library gitu kan, terus enter the code from your teacher, itu diisi apa? Oh, itu dia. Kalau misalnya muncul seperti itu, Hmm? berarti kita join join sebagai siswa. Makanya saya eh, backspace lagi, baru apa namanya switch ke guru. Oh, guru gitu ya? Ya, jadi switch ke guru. Oh. Makanya di awal itu Hmm. eh, pastikan kalau misalnya mau join itu sebagai guru. Karena Hmm. i- kalau sebagai siswa kan diminta kodenya seperti di Google Classroom begitu, Pak. Jadi ada kode dari guru dulu baru bisa akses. Oke, oke, aku coba back. Oke, oke. Nah, kalau tampilan sudah seperti ini, ada yang mau langsung praktek. Kalau misalnya sudah seperti ini, jadi klik aja tanda tambah di atas yang new book. Nah, jadi teman-teman boleh memilih, misalnya mau memilih yang uh, landscape atau portrait atau square. Saya memilih yang ini.
Nah, dia kan tampilan awalnya dia polos seperti ini ya. Nah, untuk membuat ini di sini ada tanda tambah di kanan atas. Nah, tuh, baru misalnya untuk halaman covernya kita langsung mau masukkan gambar. Jadi di sini ada fitur-fiturnya ya Bapak Ibu. Di sini ada image, ada kamera, pen, teks atau record. Jadi di aplikasi ini kita boleh memasukkan rekaman suara gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin komik tapi langsung menggunakan suara pun boleh. Cuman memang saya belum menggunakan fitur record ini dia, jadi masih pakai percakapan manual seperti yang tadi saya tampilkan. Jadi ini saya praktekkan kalau misalnya itu saya ambil saja yang kemarin yang sudah saya download. Jadi Bapak Ibu misalnya mau ambil gambar apa misalnya yang sudah ada atau mau download langsung dari itu boleh ya Bapak Ibu. Cari dulu gambar atau gambar apa. Gambar. Coba langsung cari di sini, misalnya gambar hutan misalnya ya. Jadi di sini juga dia ada gambar-gambar yang boleh kita ambil atau boleh juga menggunakan misalnya saya pakai ini ya. Kita tinggal memilih baru kemudian masukkan di halaman depan ini. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian misalnya saya memberi judul, kira-kira apa Bapak Ibu punya masukan judulnya? Nah, kalau misalnya untuk membuat judul, ini boleh langsung di teks ini. Misalnya saya menulis judulnya itu, misalnya ya, hutan, pakai kata Dulamayo saja. Dulamayo itu nama desa yang ada di Kecamatan Telaga, kecamatan saya. Saya ini hutan Dulamayo. Ya, Bapak Ibu boleh juga sambil praktek dengan cerita sendiri. Nah, kalau seperti ini, kita boleh mengubah jenis tulisannya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi klik yang model huruf I yang di antara tanda tambah dan panah itu segitiga. Jadi di sini adalah untuk mengukur ukuran huruf. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh memilih jenis hurufnya. Kemudian boleh misalnya menggunakan warna sesuai dengan pilihan gitu. Dan ini fitur-fitur yang ada di sini. Banyak sekali fitur-fitur. Kalau misalnya ini kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan pola ini caranya Bapak Ibu, tapi kalau tidak bisa gunakan yang lain. Untuk slide covernya sudah selesai. Ini contoh ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya mau menambah halaman.
Nah, langsung masuk ke page 2. Di sini ada slide kiri kanan, Bapak Ibu boleh. Nah, saatnya kita bermain membuat komik. Kembali lagi klik tanda tambah di atas, baru mana ya? Maaf. Mana ya? Guys. Bukan. Bentar. Gimana itu ya? Jadi lupa ya. Sebentar, Pak. Hitung. Yes. Wait. Bentar. Kenapa saya jadi lupa ya? Tunggu, Pak. Gimana? Ya Allah. Kan. Ya Allah, tunggu dulu, Pak. Sebentar. Ya Allah. Tunggu dulu. Astaga. Ya Allah, kok saya lupa ya, Pak? Ya ilah. Sebentar, saya mundur lagi ya. Harusnya di sini membuat bukan. Nah. Bentar. Nah, ini nih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mohon maaf tadi saya tiba-tiba blank ya. Jaringan di saya ini baru masalah. Ya, lambat sekali jaringannya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kan sambil menunggu saya sambil menjelaskan ya. Kalau misalnya untuk membuat komik ini kan yang pertama yang kita siapkan adalah ide cerita dulu. Kemudian tokoh-tokoh kira-kira sesuai dengan cerita itu bagusnya latar belakangnya seperti apa, kemudian gambar yang menjadi tokohnya itu dia seperti apa gitu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang boleh kita gunakan di lembaran-lembaran untuk membuat komik. Jadi yang pertama ini ada one panel seperti yang kita gunakan tadi untuk menjadi covernya. Kemudian ini ada yang dua bagian, yang vertikal, ada yang horizontal. Ini ada contoh-contohnya sampai di bagian bawah sini.
Jadi ada macam-macam. Yang, yang kalau yang misalnya saya memilih pakai yang ini. Jadi Bapak Ibu boleh memilih. Nah, ketika sudah memilih seperti ini, kemudian add to book, klik yang ini add to book di bawah. Jadi akan masuk ke halaman yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, jadi di sini dia jadi ada 4 bagian ya. Nah, ini jadi kita tinggal klik satu bagian yang pertama ini, klik tanda tambah, baru kemudian masukkan kira-kira latar apa yang mau. Jadi background-nya dulu, baru kemudian tokohnya. Jadi saya coba masukkan, karena tadi saya mengambil hutan, jadi saya kembali akan mengambil latar hutan untuk menjadi background saya di sini. Misalnya, baru, nah, contohnya saya menggunakan gambar yang ini. Oke, kemudian dimasukkan ke sini. Ya, akan seperti ini. Kalau misalnya mau menambahkan tokoh, jadi kita tetap mencari gambar seperti tadi. Oke. Cari gambar seperti tadi, baru kemudian remove background. Jadi hilangkan latar belakangnya, baru diatur di posisi ini. Ini saya masukkan saja dulu apa namanya, gambar latar belakangnya, baru kemudian nanti kita akan masukkan tokoh-tokoh yang akan kita gunakan di sini. Contohnya ini. Jadi terserah ya Bapak Ibu mau gunakan yang mana, seperti apa. Ya. Nah, lanjut ke gambar yang ketiga. Saya kembali saja gambar yang ini ya. Yang keempat. Saya ganti dengan gambar yang sama biar latarnya sama. Ya. Untuk latar belakangnya sudah jadi, ya, baru kemudian di sini sudah ada gambar hewan, 2 hewan ya. Harusnya kalau kemarin saya menggunakan gambar yang memang polos, yang tidak ada hewan-hewannya, karena tidak ada gambar hewan atau gambar orang, karena saya menggunakan gambar yang saya download sendiri, baru kemudian ditambahkan. Karena ini sudah ada, kita coba menambahkan hewan yang lain. Jadi
Hmm. Nah, ini atau saya gambar, anggap saja memperkenalkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah pilihan ketika kita kan cakapan dari mengaturnya sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Seperti ini. Ini contoh. Kemudian boleh kita langsung menulis. Misalnya, selamat pagi teman. Nah, tulisan ini boleh Bapak Ibu ubah. Ini kan dia jadi modelnya caps lock. Jadi Bapak Ibu boleh di lock, baru kemudian kita ke sini yang di huruf I ini untuk mengubah jenis hurufnya. Jenis hurufnya biarkan text setting. Di text setting, nah kita milih fontnya. Biasanya saya memilih menggunakan ini. Akan saya font misalnya. Nah, start. Biasanya Bapak Ibu tulisan misalnya saya masukkan ini kan, perkenalkan saya Gogon misalnya. Nah, ini terpotong. Jadi kita atur lagi, masuk lagi ke situ untuk mengatur ukuran hurufnya. Sini ada tanda kurang, tanda tambah. Ini untuk mengatur ukurannya. Oke. Nah, kemudian boleh tambahkan lagi satu percakapan di situ. Klik lagi di situ. Yang satunya akan menjawab. Nah, di sini yang berwarna hijau ini adalah boleh Bapak Ibu klik untuk mengubah arah yang akan menjadi sasaran Bapak Ibu untuk percakapannya. Ya, kalau tadi di sini sekarang saya ubah ke arah posisi yang berada di atas. Boleh langsung ngetik. Ya. Contoh ya Bapak Ibu. Kemudian saya mengubah lagi jenis hurufnya biar sama dengan yang di sebelah. Kemudian perkecil lagi. Jadi kalau misalnya ini yang menjadi objek untuk kita edit, jadi tetap diklik di situ, baru kemudian klik
fitur yang huruf I tadi yang di atas itu. Dan kita perkecil lagi hurufnya. Nah, kalau sudah seperti ini, prosesnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan cerita-ceritanya. Kalau misalnya sudah selesai ini, seperti ini, jangan lupa untuk dikunci biar tidak apa namanya, tidak bergeser tulisan-tulisan maupun gambar-gambarnya. Caranya misalnya seperti ini, kita ke fitur yang ini, baru kemudian di lock. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi tulisan percakapannya maupun gambar-gambarnya itu sudah tidak akan bergeser. Seperti itu. Ada yang berhasil, Bapak Ibu? Halo? Lagi proses buat cover. Oh iya. Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Jadi sambil saya praktek juga boleh kalau misalnya mau langsung sambil diskusi. Boleh begitu kalinya, Pak Catur? Misalnya saya mau memasukkan gambar anak perempuan misalnya. Oh, nah, kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu, misalnya saya butuh satu orang anak. Kan ini langsung langsung diunduh, langsung masuk ke halaman komik yang tadi. Ini kan gambarnya ada latar belakangnya. Misalnya ada gambar dua orang, saya cuma butuh gambar anak lelakinya itu. Nah, sementara kalau misalnya mau unduh dia otomatis dua. Biasanya kalau ini saya ambil langsung dari Google, baru kemudian saya potong, kemudian remove background. Nah, di sini saya coba masukkan yang sudah saya gunakan di komik yang tadi saya tampilkan. Nah, misalnya ini kan sudah di lock, jadi boleh dibuka kembali. Kembali lagi di inspektor itu, huruf I, baru kemudian saya unlock. Seperti ini, saya masukkan kembali gambar. Gambar yang ada di ini. Sebentar. Ada tidak dia? Saya lihat gambar. Cari gambar dulu. Ya, sebentar. Saya cari gambar dulu. Misalnya gambar apa ya? Nah, saya coba download saja langsung dari Google, baru kemudian kita akan kartun. Oke, saya remove dulu. Jadi setiap kali
mengambil gambar kita unduh dari Google, tetap harus remove biar biar apa namanya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja yang kita ambil. Oke, kembali ke sini. Kemudian saya mau coba remove dulu. Gambar dia. Oh, yes. Tidak bisa atau cari dulu gambar. Mudah-mudahan boleh. Karena kadang gambar-gambar tidak bisa terbuka seperti tadi. Nah, jadi jadi saya download dulu, baru kemudian kembali ke yang tadi. Misalnya saya taruh di sini saja. Jadi diambil yang sudah gambar yang sudah di remove. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal mengatur ukurannya, sesuaikan dengan anak sekolah yang tersesat di hutan. Lalu kemudian ditambahkan percakapannya. Klik lagi tanda tambah. Lalu kemudian ini diarahkan ke si anak ini. Kita atur lagi ke sini.
Jadi prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi gambarnya itu kita sesuaikan ukurannya dengan latar yang kita gunakan. Biar tidak terlalu